Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasa Indonesia selanjutnya mengenai teks eksposisi dalam media massa. Kamu tentu pernah mendengar kabar berita ya, ataupun suatu majalah. Nah, di dalamnya itu kamu akan menemukan yang namanya teks eksposisi. Ketika menyampaikan uraian, itu terdapat banyak pendapat pribadi. Nah, itu juga yang tujuannya untuk meyakinkan orang. Berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Saat berdiskusi, ada beberapa pernyataan yang berisi pendapat yang dilontarkan. Nah, itu termasuk juga ke dalam teks eksposisi. Yang pertama, kita mengenali dulu unsur-unsur dari teks eksposisi. Biasanya itu ada gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Kemudian teks eksposisi ini memuat penilaian, dorongan, ajakan-ajakan kepada halayak. Bentuknya ini terdapat dalam media massa, bisa berupa dalam esai, editorial maupun tanggapan kritis. Nah, bagian dari teks eksposisi ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan ini disebut juga sebagai ide ataupun pendapat. Isinya ini bisa berupa pernyataan, berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, maupun bujukan. Kemudian yang kedua ada fakta. Fakta ini keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian fakta ini fungsinya untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Kemudian yang kedua, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola-pola ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf atau disebut sebagai ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya ini merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Jadi ide-idenya itu diletakkan di awal paragraf, disebut dengan deduktif. Itu adalah pola umum khusus. Yang kedua ada pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum, letaknya itu di akhir. Kemudian teks ini berfungsi sebagai kesimpulan maupun rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga ada pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini konkret ya atau nyata. Fungsinya membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif untuk meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Jadi ditambahkan pengalaman-pengalaman. Yang keempat ada pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan perbandingan, baik berupa benda, keadaan, perbedaan ataupun kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, pembaca akan yakin dengan gagasan yang disampaikan karena lebih kuat ya gitu. Kemudian yang ketiga menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, diharapkan siswa ini dapat menyimpulkan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer baik dari surat kabar maupun majalah, baik yang didengar maupun yang dibaca. Nah, yang pertama ada gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok itu sama ya pengertiannya, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya tuh ada di awal-awal paragraf gitu. Jadi dia itu nanti diletakkan di awal paragraf, kemudian kalimat berikutnya itu adalah pengembangan dari gagasan umum tersebut. Kemudian keberadaan gagasan umum ini dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umum itu pada kalimat pertamanya. Oke, teks itu akan lebih cepat
dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum ini bisa juga disertai gagasan khusus atau gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Oke, itu ya. Kemudian nah, untuk teks eksposisi ini kalian bisa lihat contoh-contohnya di internet ya. Kemudian jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Gagasan utamanya terletak di akhir atau di kalimat penutup. Kemudian paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama juga kalimat akhir. Seperti itu. Yang keempat, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Yang pertama dari struktur teksnya dulu. Ada bagian-bagian seperti tesis. Tesis ini berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penulis secara umum maupun topik. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini disertai dengan sejumlah fakta dan argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Dirumuskan kembali secara ringkas, ya, disebut juga sebagai kesimpulan ataupun penutup. Ya, itu struktur teks. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Oke, kemudian fokus kepada topiknya dulu ya. Kemudian tambahkan istilah-istilah yang sering muncul di dalam teks. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Jadi misalnya seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu adalah kalimat pendukung argumentasi. Kemudian digunakan juga kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan, berdasarkan data, merujuk pendapat, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu ajakan, misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, khusus. Nah, itu. Kemudian yang kelima, menyajikan teks eksposisi. Nah, diharapkan kamu dapat menyajikan teks eksposisi baik secara lisan maupun secara tulisan. Langkah-langkah menulis teks, langkah-langkah menyajikan teks eksposisi ini, yang pertama, menentukan dulu isu atau masalah yang akan dibahas, misalnya masalah kebakaran hutan, ya misalnya. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, kemudian melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Nah, untuk sumber ini bisa dari internet, bisa dari media massa, radio, televisi, kemudian melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca juga hasil pengamatan. Oke, itu ya. Kemudian menyusun kerangka karangan. Jadi disusun dari mulai topik ya sampai selanjutnya disusun secara sistematis. Yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun itu menjadi sebuah teks eksposisi. Dalam tahap ini kamu harus menjadikan topik itu sebagai argumen yang jelas dan logis. Tuh. Ya. Dah, itu materi tentang teks eksposisi ya. Semoga bermanfaat ya. Cari teksnya dan buatlah teks eksposisi ya, karya kamu. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.